betul. Di hati saya, saya ini mau dibawa kemana sebenarnya? Hutan tak nampak, satu orang pun tak nampak, hanya yang nampak gigi saja. Itu malam. Rupanya setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Disitulah saya bangun, rupanya hijau, dan Masya Allah yang datang ke acara ini saya sangka juga anak-anak muda, rupanya nenek-nenek. Bingunglah saya mau berkata alhamdulillah apa innalillah. Masya Allah. Mudah-mudahan kampung jamaah dapat makanan, kecuali saya nggak dapat. Sakitlah hati saya ini. Kasih. Siapa di antara kita yang ada keinginan mempunyai anak yang soleh, ataupun anak yang baik, ataupun anak yang bermanfaat, pada intinya dia sukses dalam kehidupannya, entah jadi ustaz, entah jadi orang alim, entah jadi orang pebisnis. Siapa di antara kita yang ingin ada keinginan kayak gitu, maka lakukanlah ini. Man arada an yakuna ibnuhu alima. Siapa yang ingin mempunyai anak-anak yang berilmu, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang baik, anak-anak yang Masya Allah sukses dalam kehidupannya, fayanbaghi an yura'iyal ghuraba minal fuqaha. Apa artinya? Muliakanlah guru, muliakanlah mertua, muliakanlah orang tua. Tiga-tiga ini harus dihormati, karena yang harus dianggap oleh kita sebagai guru, sebagai orang tua yang itu adalah tilu, hiji, dua, tilu, al-aba'u thalatha. Yang pertama, man rabbaka, orang tua kandung. Yang kedua, mertua, man zawwajaka, itu sebagai orang tuamu loh. Yang ketiga, man 'allamaka, gurumu. Harus dihormati, dimuliakan, didoakan. Fayanbaghi an yura'i al-ghuraba min al-fuqaha wa yukarrimahum wa yu'azzimahum. Kalau orang tua datang dari luar, bangunlah. Jangan duduk kayak gini, waalaikumsalam. Harus bangun, salam. Ciumlah tangannya. Mertua datang, cium tangannya. Guru datang, kalau ustazah cium. Sesama perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau muliakanlah mereka, jangan diejek-ejek. Lalu kemudian kepada ustaz kita yang masih muda, usianya 23, beliaulah yang mengajar anak-anak kita di sini, ubin-ubin kita di sini. Masya Allah, kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau insya Allah mendapat jodoh yang cantik. Amin. Masih muda. Siapa nama ustaz? Saya lupa tadi. Namanya Ustaz Sultan. Ibu-ibu kalau ingin mendapat menantu yang baik, ini orangnya. Kalau ibu tak mau sama beliau, bolehlah sama saya. Tinggal pilih. Lalu kemudian kepada yang terhormat abah-abah, emak-emak yang ada di sini, insya Allah semua bisa nyusul ke tanah suci Mekah bersama beserta keluarganya, umrah dengan haji setiap tahun, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ngaji ya. Insya Allah yang mau disampaikan oleh saya itu nggak panjang, cukuplah setengah jam saja. Karena perjalanan saya dari sini mau ke kota Bandung. Karena saya tadi sangka acaranya jam 10 pas, rupanya jam 10-an. Nah, saya tipe orang yang nggak suka terlalu panjang ceramahnya. Kasihanlah jamaah. Kenapa? Karena jamaah pasti kayak gini. Benar kan Ibu? Maka saya juga harus paham dengan kondisi jamaah. Kok bisa saya tahu? Karena saya juga pernah jadi sebagai jamaah. Kita buka acara ini dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu suara orang yang banyak hutang. Demi ayat dia baca Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
diskusi dengan dia, yang itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berkata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab hamidani abdi, dia bersyukur kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, dia memuji aku. Maliki Yaumiddin, dia minta pertolongan kepada aku. Lihatlah orang tua zaman dulu, alim tidak, kiai tidak, tapi mati dalam keadaan sholat. Mengapa? Telitilah sholatnya dia, duduklah sama mereka. Mereka itu prinsipnya sholat itu penting. Makanya mereka itu baca ayat demi ayat. Lepas sholat mereka jarinya sibuk dari atas ke bawah kayak gini. Subhanallah, 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 subhanallah. Jarinya dari atas ke bawah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu orang tua zaman dulu. Karena orang tua zaman sekarang jarinya dari bawah ke atas. Benar kan Ibu? Makanya kita itu tak tenang dalam kehidupan. Padahal uang banyak, juta-jutaan, tapi hati tak tenang. Kok bisa? Karena tenang dan bahagia itu letaknya di mana? Di hati. Saya pernah duduk sama ayah saya tanya, "Bah, kapan kita itu bisa merasakan naik mobil Alfa, Pajero, Innova, Land Cruiser, Range Rover? Kapan kita bisa mempunyai mobil kayak gini?" Apa kata ayah saya? Semua mobil, kendaraan, villa, semua bisa dibeli. Hanya jam Syahroni 11M bisa dibeli. 11M itu bisa dibeli. Hanya satu yang tidak bisa dibeli, ketenangan, kebahagiaan tidak bisa dibeli. Makanya banyak orang yang datang ke pengajian asal lihat ustaz saja. Kok bisa dia tidur? Karena hatinya tenang. Taqullah. Maaf ya. Zikir pelan-pelan, sholat pelan-pelan, Fatihah pelan-pelan. Kalau jadi imam jangan tersinggung. Kalau jadi imam, mikrofon jangan diletakkan di bawah. Lebih banyak batuknya dibanding ayatnya. Kalau jadi imam, jadi ori, tampil di depan banyak orang, mikrofon harus di depan kayak gini. Lihatlah Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, dia bisa baca 1 juz, 2 juz, sholat tarawih tegak lama. Mengapa? Karena mikrofonnya di atas, supaya tenggorokan ini enggak tertekan. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Coba kalau mikrofon di sini. Alhamdulillahi kedengaran enggak? Enggak. Mikrofon di sini. Benar ya? Makanya mikrofon harus di sini. Tak percaya? Tengok YouTube, tulislah YouTube. Ini mikrofonnya bagus, sangat bagus. Tolong, ini cuma saran dari saya ya. Untuk muazzin dengan imam, carikan sesuatu yang bisa tegak macam kayak ini, supaya kalau dia sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, wa lahul hamdu fil akhirah, wa huwal hakimul khabir. Mengapa orang Makkah itu bisa tegak sholat tamat? Karena suara imam itu indah, merdu. Benar kan Ibu? Makanya tidak terasa lama. Maaf, tapi cobalah kalau imam kita suaranya puluhan. Ibu saya nggak hafal, tapi bisa mempunyai 10 anak hafal Quran. Amin. Alhamdulillah, 10 hafal.
Saya nomor yang ketiga. Kok bisa dua orang tua yang tak hafal Quran mempunyai anak-anak yang hafal Quran? Karena apa? Wa kaifa yastaqimu adh-dhillu wal-'ilm wal-'udu a'waju idza taba aslul mar'i tabat furu'uhu. Apa artinya? Tak mungkin masjid ini bisa tegak kalau dua tiang ini lurus. Harus dua tiang ini lurus dulu. Artinya dua orang tua dulu harus lurus. Harus kasih contoh. Orang tua saya ceritakan ini bukan seolah-olah kita itu orang soleh ya, enggak. Saya ceritakan ini supaya ibu ambil motivasi dari cerita ini. Ayah saya, dia tak pernah nyuruh ngaji, tak pernah nyuruh sholat, tapi kalau azan berkumandang, hayya 'alas shalah, dia ambil air wudu di depan anak. Yuk ambil air wudu, yuk kita sholat bersama yuk. Nah, kasih contoh. Ibu saya dari maghrib ke isya, dia tak nyuruh ngaji, tapi dia mengajak anak-anaknya, yuk kita ngaji sekarang dari maghrib ke isya, mati HP, mati wifi, matikan TV semua. Sambil masak dia ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal-laili idza saja. Sambil masak nyicip, sambil ngaji, sambil masak nyicip, bersolawat, salatullah, salamullah. Itulah orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang sambil masak nyanyi lagu TikTok. Kalau ada 9 nyawa, mati lah kok. Benar kan ibu? Jarang sekarang ada orang tua yang ngasih contoh, jarang sekali. Makanya saya bilang ke orang tua, tolonglah sekali-sekali sholat berjamaah dengan anaknya, sekali-sekali duduk sama anaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau datang ke pengajian, datang ke sholat di masjid, datang ke acara pengajian, anak-anaknya jangan dibiarkan di soft terakhir. Mereka tak mungkin sholat, tak mungkin ngaji, mereka smackdown. Kami di Mekah, setiap orang tua kalau ingin datang ke masjid, mau sholat, setiap orang tua membawa anaknya sholat di samping dia. Bukan dibiarkan di soft terakhir. Supaya apa? Supaya anak itu tahu apa isi doa orang tuanya. Karena banyak pemimpin sekarang sudah berkumis, anak-anak muda berkumis, artinya sudah dewasa, tapi tak tahu berdoa. Ketika kita suruh, ayo silahkan berdoa, doanya kayak gini. Allahumma karena banyak banyak yang bimbing doanya kayak gini. Kata jamaah di belakang, benar ini bu? Nabi kalau berdoa itu doanya jelas. Allah ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni ya Allah, ila aduwwi yatajahhaluni. Dia berdoa, doanya jelas. Kita sholat subuh, Allah, zikir setelah sholat aja tak jelas. Kata opini di belakang, baca apa ini? Makanya saya tak setuju siapapun yang mau jadi imam, siapapun yang mau bimbing doa atau bimbing hadrah atau bimbing majlis, tolong baca secara benar. Karena kami di Mekah yang bimbing itu enak bacanya. Ila hadratin Nabi Mustafa
وقرابته والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. Enak kan Ibu? Coba. Jamaah duduk di luar. Kalau tetangga ini kayak gini, kalau pondok pesantren gini, kalau ustaz ini gini, kalau ini sibuk banget hidup, sibuk banget menilai orang. Benar kan Ibu? Makanya jangan suka menilai orang, jangan sibuk dengan kehidupan orang, jangan sibuk. Apapun yang terjadi yang viral di sosmed nggak harus ikut campur. Naiklah suaranya Allah. Coba. Benar. Hiji dua tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu terpaksa. Bukan kayak gitu. Allah, itu aja. Nah, enak kan? Lanjut. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu Bro. Yang naik itu suaranya, bukan matanya. Wa huwal azizul ghafur. Mudah-mudahan anak-anak ibu, menantu ibu, insya Allah anak-anak menantu yang hafal Al-Quran, yang sama seperti saya, insya Allah. Kira-kira ibu mau? Saya nggak mau. Soalnya bercanda ibu. Ada 30 ayat yang bisa melindungi kita dari apa? Dari azab kubur, dari pertanyaan munkar nakir, dan insya Allah kita selamat dari azab neraka jahanam. 30 ayat. Kira-kira surat apa aja? Yang itu adalah surat Al-Mulk. 30 ayat ini. Siapa yang membaca surat ini, maka Allah akan melindungi dia dari tiga-tiga ini. Dan seharusnya kalau ingin membaca surat Al-Mulk, bukan dibacakan sebelum tidur. Enggak, itu salah. Kita sebelum tidur baca apa? Apakah baca Quran? Enggak, baca berita. Mana mungkin baca Quran? Maka kapan kita itu baca surat Al-Mulk? Selepas sholat Isya. Langsung selepas sholat Isya, sholat sunnah ba'diyah, langsung baca surat Al-Mulk. Itu paling aman, paling enak. Karena kita kalau sudah jam 11, jam 12 kepala dibantah, apakah kita akan ingat dengan Al-Quran? Enggak. Kalau emak-emak pasti ingat dengan si kengkel, melengkel. Apalagi? Benar kan Ibu? Si kengkel, melengkel. Besok saya pakai apa kalau ke acara? Warnanya apa? Ini kerudungnya warna apa? Harus satu warna. Benar kan? Beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak enggak banyak mikir tentang pakaian. Dia banyak mikir tentang, aduh, cicilan belum selesai, utang belum selesai,
banyak kreditnya juga. La ilaha illallah. Makanya ibu-ibu, kalau ada jamaah yang datang ke pengajian ini tapi susah ketawa, semua jamaah ketawa kayak gini, tapi dia ketawa kayak gini, itu tandanya banyak hutang, banyak kredit, banyak cicilan. Maka ma aktsaru ma yudkhilun nasa jannah. Kira-kira adakah amalan yang bisa memasukkan, menentukan nasib kita nanti di surga? Ada. Apa kata Rasulullah? Yaitu adalah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang pertama, taqwallah. Taqwallah ini bukan artinya takut kepada Allah. No. Mengapa saya tidak setuju dengan arti taqwallah itu artinya takut kepada Allah? Enggak. Saya enggak setuju dengan istilah ini. Mengapa? Karena banyak orang dia datang ke masjid, dia takut kepada Allah. Luar masjid, dia nipu orang, dia nyogok-menyogok, dia riba, dia rampas, dia kurang ajar sama tetangga. Karena apa? Karena dia memahami bahwa Allah itu hanya di dalam masjid saja. Sedangkan takwa itu artinya 4. Ma huwa taqwa? At-taqwa yang pertama artinya al-khawfu minal jalil. Apa artinya? Merasakan kehadiran Allah. Engkau di hutan, Allah ada. Engkau di langit, Allah ada. Engkau di laut, Dia ada. Engkau di WC, Dia ada. Engkau dalam pembangunan, ada. Engkau dalam mobil, ada. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Dimanapun engkau berada, Dia ada. Makanya kalau lagi maaf ya, saya bukan ceramahin orang tua yang ada di sini. Kalau lagi dagang, kalau lagi usaha, lagi jualan oleh-oleh, lagi jualan buah-buahan, jangan nipu orang. Timbangan itu dimainkan. Seharusnya 1 kilo, kita melebihi sedikit dari 1 kilo, supaya orang-orang yang beli kita tipu-tipulah dia. Tak boleh kita itu nipu-nipu orang. Coba kita tukar. Aku ini nipu jamaah. Kira-kira jamaah menerima atau tidak? Pasti tak menerima. Maka dalam usaha, dalam kantor, dalam jual beli harus ada perasaan bahwa Allah itu ada. Dan kita itu tak perlu tahu posisi Allah itu ada di mana, karena Allah itu tak kasih tugas. Coba cari aku ada di mana? Enggak. Allah itu kita itu enggak tahu posisinya di mana, entah di atas, entah di kanan, entah di kiri, entah di hati. Kita itu enggak tahu dan enggak perlu tahu. Yang harus kita amalkan yaitu adalah berbuat baik. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Lalu kemudian al-khawfu minal jalil, merasakan kehadiran Allah. Yang kedua, wal 'amalu bit tanzil. Apa artinya wal 'amalu bit tanzil? Melakukan hal-hal yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam laksanakan. Yaitu adalah waktu sholat, waktu dagang, waktu ngaji. Artinya apa? Waktu sholat, waktu ngaji. Jangan campur aduk. Ini banyak orang yang datang ke pengajian, dia datang ke pengajian tapi sambil makan. Apakah bisa fokus otak ini? Gak iso, gak akan bisa. Makanya saya bilang tadi, jangan makan di saat saya lagi ceramah. Karena kata Allah apa? Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Tak mungkin bisa fokus mendengar ceramah atau mendengar omongan orang sambil makan. Kami di Mekah kalau datang ke sekolah itu dilarang oleh guru berbicara, dilarang makan di saat dia menyampaikan ceramahnya. Jangan makan supaya fokus, enak. Wal 'amal bitanzil. Kalau sudah waktu sholat masuk, sholatlah. Kalau sudah selesai sholat, jangan hanya Nabi itu kan bukan hanya salah satu orang yang datang ke masjid berpikir nunggu kematian. Enggak. Nabi juga orang berdagang, Nabi juga orang pengusaha, Nabi itu orang kaya, kita yang miskin. Banyak orang yang berkata Nabi itu orang miskin. No, Nabi itu orang kaya. Saking kayanya dia, Nabi SAW,
dia ngasih mahar kepada istrinya Siti Khadijah. Berapa maharnya? 20 ekor onta. 20 bakar. 20 ekor onta. Satu ekor onta harganya 75 juta. Tapi karena kita kawan lama, nggak apa-apa, 70 juta. Bayangkan 75 dikali 20. Baraha? Hah? No. 75 juta dikali 20. Baraha? 1 M. 1 M 400 juta. Itu mahar Siti Khadijah. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu orang kaya. Jangan hanya berzikir tunggu kematian, no. Harus waktu kerja, waktu ngaji. Orang tua zaman dulu, rumah orang tua zaman dulu, dari maghrib ke isya ada suara kayak gini setiap rumah. Alif fathah, alif kasrah, alif dhamma, alif ba fathah, ba kasrah, bi ba dhamma, ba bi bo. Benar kan Ibu? Makanya anak-anaknya soleh-soleha. Makanya anak-anak zaman dulu itu bisa menjadi orang kiai. Kalau orang tua zaman sekarang tak ada, jarang ada rumah sekarang dari maghrib ke isya ada suara kayak gini. Sekarang rumah-rumah zaman sekarang dari maghrib ke isya buka live TikTok kayak gini. Benar kan? Ada yang make up kayak gini, ada yang joget-joget kayak gini. Dari mana saya tahu? Karena saya pelakunya. Maksudnya saya yang nonton TikToknya. Jangan nuduh anak-anak sekarang Ustaz itu anak-anak durhaka. No, banyak orang tua sekarang yang orang tua durhaka. Banyak sekali. Menerima dengan pemberian Allah. Allah kasih kekayaan, alhamdulillah. Allah kasih pas-pasan, alhamdulillah. Ibu sangka ibu ini orang miskin, ibu orang kaya. Banyak orang kaya, uang banyak, ingin merasakan makan di kampung. Makanya banyak di kota restoran ala-ala kampung. Benar kan? Kita di kampung, masya Allah, di situ banyak buah-buahan, ada buah mangga, ada buah apa, tinggal ambil makan. Benar kan Ibu? Maka ibu ini orang kaya. Tolonglah ya. Alhamdulillah. Ibu, yang penting ibu sehat, bisa jalan-jalan, bisa makan apa yang kita inginkan. Coba Allah kasih ke ibu 2 pilihan. Setelah doa, saya langsung pergi karena saya sudah niat jamak takhir. Berarti saya sholat 2-2. Saya akan sholat di dalam perjalanan. Kita tutup acara ini dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna yang belum menerima surban silahkan datang kemari, saya kasih surbannya dan diiringi dengan foto-foto. Kakak-kakak, adik-adik yang mau foto silahkan masuk ke dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan orang tua kami sekalian. Insya Allah kita semuanya di sini menjadi saksi, dan para malaikat yang hadir di sini, yang duduk di majelis ilmu ini, insya Allah menjadi saksi. Kenapa? Karena kita membantu saudara-saudara kita yang berada
Palestina orang tua kami. Bismillah. Ada barangkali orang tua kami